Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live report bersama saya, Siska Mawaski. Para Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang selama kurang lebih 3 hari. Rencananya para menteri akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 24 Oktober siang. Selanjutnya mereka akan mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta dan melanjutkan perjalanan ke kota Magelang. Sejumlah persiapan tentu tengah dilakukan oleh pihak pengamanan dan juga pihak Sekretariat Presiden demi kelancaran acara. Adapun hari ini para Menteri Kabinet Merah Putih sedang mengikuti jalannya sidang Kabinet Paripurna Perdana. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta jelang kedatangan para menteri esok hari, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jogja, ada Krisna Sumargo di sana. Selamat sore Krisna. Selamat sore rekan Siska. Baik, Krisna, bisa dilaporkan Ya, bagaimana pantauan situasi terkini di Bandara Adi Sucipto jelang kedatangan para Menteri Kabinet Merah Putih ini? baik rekan Siska. Selamat sore Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada tepat di depan Bandara Adi Sucipto di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bandara atau mungkin saya bisa mengoreksi pangkalan udara Adi Sucipto akan menjadi jalur kedatangan rombongan menteri, wakil menteri, kepala badan, dan semua pejabat negara termasuk presiden serta wakil presiden yang akan mengikuti pembekalan di komplek Akademi Militer di Magelang mulai besok 24 Oktober 2024. Dan bisa saya laporkan situasi di sekitar kawasan Bandara Adi Sucipto saat ini memang relatif lengang dan memang bandara ini sudah berkurang volume lalu lintas penerbangannya karena semua penerbangan komersil yang menggunakan pesawat besar sudah dipindahkan ke Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, dan yang ada di sini tinggal penerbangan untuk jarak pendek dan menggunakan pesawat-pesawat kecil dan juga penerbangan untuk charteran atau VVIP serta penggunaan untuk latihan penerbangan siswa-siswa sekolah penerbang di Adi Sucipto. Dan situasi saat ini cuacanya cerah dan tadi kita sudah melihat dari dekat kedatangan rombongan-rombongan awal yang staf-staf dari kementerian atau sekretariat negara yang kemudian tiba di base of Pangkalan Udara Sucipto, kemudian langsung dibawa menggunakan sejumlah bus ke Magelang langsung. Jadi di sini hanya transit sebentar, kemudian sudah disiapkan bis-bis pengangkut untuk mereka dan sekarang mereka sudah bergerak ke Magelang. Sementara itu yang bisa saya laporkan di awal ini rekan Siska. Baik, Krisna, apakah Ya, saat ini pengamanan juga sudah mulai diperketat di Adi Sucipto? baik. Untuk pengamanan sepanjang pantauan saya di jalur berangkatan dari Sucipto ke Magelang memang relatif belum terlihat ketat ya. Ada satu dua anggota TNI, polisi militer, dan juga anggota Polri berjaga di jalur ini, terutama dari arah kawasan bandara atau Pangkalan Udara Sucipto, kemudian melewati Jalan Laksda Sucipto, kemudian masuk ke Jalan Ring Road Utara, dan kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, dan seterusnya untuk kemudian menuju ke Magelang. Relatif masih landai pengamanannya, meskipun intensitas lalu lalangnya kendaraan patroli dan sebagainya sudah bisa kita rasakan, tetapi situasi relatif lebih landai ya, belum ada pergerakan, belum ada kehadiran jumlah anggota pengaman dalam jumlah yang besar. Sementara itu rekan Sika. Baik, lalu bagaimana dengan alur perjalanan dari bandara menuju Magelang mengingat rombongan ini merupakan para pejabat negara? Apakah Ya, nantinya akan dilakukan via darat ataupun udara, Krisna? ya, baik. Jadi informasi yang saya terima dan termasuk update yang kita dapatkan terkait dengan rundown atau alur kedatangan kabinet dan semua pejabat pemerintahan memang akan dimulai sejak besok siang, kira-kira pukul 13 itu akan ada rombongan yang bergelombang ya, karena sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, nanti semua menteri, wakil menteri, estri, dan ajudan itu akan diangkut dari Bandara Halim Perdana Kusuma atau base of Halim Perdana Kusuma menggunakan 4 pesawat VIP Angkatan Udara
dan kemudian juga ada 2 pesawat Hercules Angkatan Udara yang digunakan untuk menerbangkan ya staf dan ajudan serta logistik bawaan para pejabat ini. Jadi mereka akan secara bergelombang mendarat di base of Pangkalan Udara Adi Sucipto besok siang, dan kemudian seterusnya secara bergelombang juga akan diangkut menggunakan bus langsung dari base of Adi Sucipto menuju ke kawasan Akademi Militer Magelang. Itu untuk pejabat, menteri, wakil menteri, istri, dan staf-stafnya akan menggunakan jalur darat. Sementara untuk presiden dan wakil presiden ini masih tentatif, tetapi ada opsi menggunakan helikopter dari base of Adi Sucipto menuju ke yang disiapkan adalah di lapangan Rindam Kodam Diponegoro di Kota Magelang. Sementara itu yang saya dapatkan informasinya, jadi memang ini relatif agak terbatas ya. Bagaimana suasana di base of Adi Sucipto juga kita tidak tahu persis, hanya dari kejauhan saja aktivitas di luarnya. Di dalamnya kita tidak mengetahui apa-apa. Sementara itu rekan Siska. Baik, Krisna, apakah ada informasi tambahan lagi yang mungkin akan Anda sampaikan terkait dengan kedatangan para menteri ini? Ya, yang terakhir ini mungkin untuk kegiatan di Akmil yang disebut sebagai pembekalan, atau awalnya sebelumnya disebut sebagai retreat gitu ya, atau mungkin ini kalau sederhananya mungkin ini semacam outbound. Itu memang disiapkan agenda mulai Kamis, Jumat, Sabtu, dan akan diakhiri Minggu. Ya, Minggu itu tinggal acara ringan-ringan saja sebelum kemudian meninggalkan Magelang. Ya, semua menteri, wakil menteri, kemudian kepala badan, dan semua pejabat yang kemarin dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara itu, jumlahnya kira-kira ada 139 atau 138 orang itu akan mengikuti kegiatan itu, dan kelihatannya dari materi yang kita dapatkan itu kemungkinan akan dilakukan ya semi militer, karena ini kalau kita yang tadi monitor di Jakarta itu Presiden Prabowo ingin merekatkan, membuat teamwork itu sangat kuat dengan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya team building begitu. Nah, kemudian di sisi lain juga akan ada kegiatan-kegiatan sampingan yang akan diikuti oleh istri menteri atau wamen. Opsinya ada di beberapa tempat termasuk di Jogja, kemudian di Candi Borobudur. Kira-kira itu kegiatan di luar pejabat mengikuti kegiatan intensif, sementara istri-istrinya juga melakukan mungkin semacam konsolidasi, saling merekatkan mereka satu sama lain dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan barangkali pertemuan-pertemuan secara khusus mengunjungi UKM dan tempat wisata di Borobudur. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sore ini, dan kita akan pantau selanjutnya, barangkali kita ikuti perkembangan besok seperti apa. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih rekan Krisna Sumargo melaporkan langsung dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, makasih Siska. Baik, terima kasih Tribuners. Demikian informasi dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan live update berikutnya untuk memperbarui informasi Anda. Saya Siska Mawaski, pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.